Kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis atau MBG di SMA IT Asalam Martapura, maksud kami SMA IT Asalam Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terus berkembang. Hingga Kamis 9 Oktober 2025 sore, jumlah korban bertambah menjadi 37 orang, bahkan bukan hanya satu sekolah, namun para korban juga berasal dari SD Muhammadiyah Martapura dan SDN 1 Pasayangan Martapura. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring siswa yang mulai menunjukkan gejala serupa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Banjarmasin Pos, Muhammad Syaiful Riki. Rekan Muhammad Syaiful Riki, silakan laporan Anda. Ya, baik Alinda dan Tribuners dari Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saat ini saya sedang berada di depan Rumah Sakit Umum Daerah Pati Jaleha, Martapura, tempat rujukan para korban keracunan massal MBG di beberapa sekolah yang ada di Martapura ini. Berdasarkan data yang kami peroleh hingga menjelang siang tadi, total sudah ada 130 korban yang tercatat di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jaleha Martapura ini. Sementara sebagian besar sudah diperbolehkan untuk pulang dan dinyatakan sudah mulai pulih kondisinya, dan tercatat ada sekitar 10 orang lagi yang masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sejak kemarin para siswa termasuk kepala sekolah di SMA IAI Asalam Martapura dilarikan ke rumah sakit Ratu Jaleha karena mengeluh sakit perut, mual-mual hingga muntah. Ini diduga karena keracunan makan makanan atau mengonsumsi makanan dari MBG. Kepolisian sudah mengambil sampel dari makanan MBG tersebut, dan saat ini masih dalam proses penyelidikan atau observasi di laboratorium yang ada di Surabaya. Sementara berdasarkan hasil sementara yang diperoleh oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menyatakan bahwa dalam kandungan makanan yang dimakan oleh para korban kemarin itu ada terkandung zat nitrit atau zat berbahaya yang bisa mengakibatkan keracunan, sehingga ini yang diduga kuat menjadi penyebab para siswa maupun guru dilarikan ke rumah sakit Alinda. Dan saat ini para petugas masih terus siaga di rumah sakit Ratu Jaleha karena masih ada kemungkinan korban akan bertambah karena efek dari keracunan tersebut masih diperkirakan akan berlangsung 1 kali 24 jam. Demikian Alinda dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Muhammad Saiful Riki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Ya, tentu pemerintah daerah hadir dan memastikan semua yang terdampak ini pelayanan gratis. Yang pertama, yang kedua tentunya langkah-langkah dari pemerintah daerah ke depan untuk berkoordinasi dengan yayasan atau SPPG untuk mengingatkan lah dalam menjalankan SOP-SOP atau juknis dalam penyaluran MBG ke depan seperti itu. Yang terakhir tentunya kita ketahui di dalamnya tentu ada beberapa hal yang tentu kami serahkan dengan pihak berwenang. Mohon doa, mudah-mudahan masih ada nanti berikutnya pihak rumah sakit kita menunggu. Kemudian terakhir termasuk kepala sekolah IT Asalam kena juga dan sementara dirawat di dalam. Langkah selanjutnya gimana ini? Ini kan gejalanya pusing, kemudian ada perutnya seakan-akan ditusuk-tusuk, kemudian mual, kemudian ada juga yang muntah. Selanjutnya sampel daripada makanan tersebut sudah kami sita. Kami akan lakukan tes di lab untuk mengetahui penyebab daripada keracunan ini. Kapan hasilnya keluarnya? Hasilnya kita tunggu sementara proses. Nanti kita akan sampaikan kepada hasilnya. Kemudian tindak lanjutnya kita sebagai petugas kepolisian akan melakukan penyelidikan bagaimana prosesnya kejadian keracunan ini bisa terjadi. Ya, nanti ada kemungkinan bertambah korbannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.